diceritain katanya cicing bisa communicate with hewan. Nah aku tuh penasaran kalau dia ini sebelumnya itu apa, dia kayak suka ngikutin, bisa kayak communicate gitu atau. Instagram aku kan ada yang anjing yang mau meninggal kan, cantik ya. Apa yang mau ditanyain tadi, masa lalunya? Oke, isi hati dia. Jadi hari ini kita kedatangan tamu namanya Cik Cincing. So, awalnya tahu tentang Cik Cincing ini dari si Pak Anton. Karena kan kemarin kita ke tempat breedernya Pak Anton. And then aku tuh cerita-cerita, I have a dog namanya Yoda. Dia tuh attitude-nya tuh kayak kurang bagus gitu loh. Kalau misalnya kita pangku, dia gak mau diem. Terus udah dipipisin di luar, masuk, pipis lagi. Nah, dia tuh jenisnya poodle. Terus katanya Pak Anton, there's this lady yang bisa tuh komunikasi sama hewan, ya kan? Dia bisa kayak komunikasi sama ikan, sama burung bisa katanya. Makanya ntar kita mau cobain Sasha juga. Terus sama anjing. Terus yang bikin aku penasaran tuh, ini komunikasi gimana gitu loh? Maksudnya dia bisa bicara sama hewan kah? Bisa nyuruh hewan kah? Atau kayak cuman ngelihat behaviornya dia? Because like honestly, I juga mau dong bisa ngomong sama hewan gitu. Cuma tahu dia bisa ajarin me kan. Tapi ada juga yang bilang hati-hati, kadang-kadang ada orang yang emang bener yang bisa ngomong tuh dia taruh something lah, apalah, ada ritual. Tapi kayaknya enggak deh. Jadi mungkin ada orang yang emang belajarin behaviornya animal. Tapi penasaran juga sih, dia bisa nggak tahu the past of the animal. Jadi kita will see. And you guys let me know what you think about komunikasi sama hewan. We'll see. Halo, Cik Cincing. Halo, apa kabar? Baik. Iya. Kemarin tuh gara-gara ke tempatnya Pak Anton, karena aku ngambil anjing di situ satu, si Bella. Terus diceritain katanya Cincing bisa communicate with hewan. Jadi aku penasaran banget karena aku kan punya banyak banget nih. Terus mereka punya behavior kan beda-beda. Jadi aku bingung gitu loh, maksudnya kayak can you really like talk to them gitu. Aku penasaran banget. Hanya undang Cincing datang. Thank you so much ya udah diundang. Akhirnya kita ketemu juga. Kenal loh dia. Enggak. Aku salah satu cinta Sasha juga. Tahu. Oh ya. Nah, Sasha suruh bawa sini, Ami. Lucu banget. Sorry ini agak berantakan, soalnya kayak Animal House-nya. Sebentar. Yang mau ditanya siapa? Dia dulu. Oke, pertanyaannya apa? Apa yang mau ditanyakan? How does he feel gitu loh? Perasaannya dia tuh kenapa sih kok nggak mau tenang gitu? Ya. Dia udah enggak juga, nakal aja, maksudnya pencilakan aja gitu. Terus kayak kalau misalkan pipis nih, udah dipipisin di luar, masuk ke dalam dia pipis lagi. Udah diajarin berapa lama kayak gitu. Oh ini jantan ya? Iya jantan. Terus sama anjing lain akur? Nggak pernah gitu main sama anjing lain. Oh, sendiri aja. Tuh dia kayak gitu tuh, nggak mau diem. Pertanyaannya oke, dia nggak mau diem ya. Terus apa lagi? Apa yang mau ditanyakan lagi? Maybe perasaannya dia, kenapa dia begitu? Apa dia stres? Apa dia dijahatin? Apa dijahatin mbaknya? Kita kan mau tahu. Maksudnya perasaan dia, isi hati dia? Iya. Kenapa kok dia gini gitu loh? Nah dia kayak always kayak anxious gitu. Padahal nggak ada yang jahatin. Kalau cicinya ngepas nanti dia pasti lari-lari. Nanti dia gini-gini mau digendong. Giliran digendong dia putar-putar lagi, iya. Seperti tadi nangis-nangis gitu. Tuh, nggak mau diem, terus kayak mulutnya selalu jilat-jilat gitu. Tuh, jilat-jilat. Iya, oke. Nggak boleh, Yoda.
Jadi yang mau ditanyakan itu kenapa dia nggak mau diam? Iya, kenapa behaviornya kayak gini Lalu gitu. dia seperti tadi ada gitu ya, nangis-nangis gitu. Terus mau gimana lagi? Apa lagi? Supaya dia tenang aja gitu gimana? Relax ya. Dia kalau di kandangnya dia pinter banget, dia nggak pernah mau pipis pup di kandangnya. Kenapa dia nggak mau diam? Terus udah gitu kenapa dia maunya dia relax ya? Sorry, namanya siapa dulu? Yoda. Yoda, umur? Dia lahir bulan Februari. Februari ini. Tanggal berapa ya? Aku lupa lagi. Tanggal 8 kalau nggak salah. Tanggal 8. Berarti baru 8 bulan ya? Iya. 8 bulan. Nama owner Jacqueline. Ya? Cowok ya? Mamanya di sini, mamanya. Mamanya dia? Mamanya dia. Oh, oke. Papanya ide incest sih sama anaknya satu lagi. Oke ya. Tadi namanya siapa? Yoda. Yoda. Lucu. Oke. Untuk sama karyawan ini nggak ada masalah sama dia. Ya. Tapi ini anjing itu dia itu pengen diperhatiin banget gitu loh. Dan dia merasa dirinya itu terbebas di antara semua. Terbebas. Terbebas. Oh, terbebas. Ya. Sebetulnya dia ada teritorial aja. Bukan alpha. Dia alpha. Bukan. Oh, bukan alpha. Bukan. Dia ini nangis-nangis seperti itu bukan nangis yang sesungguhnya nangis, tapi dia cari perhatian. Dan dia merasa aku tuh ganteng, aku tuh keren. Kamu nih kecil-kecil. Ya, coba deh lihat yang lain. Aku yang terkeren, aku yang the best gitu loh. Tapi dia suka ada jelas-jelas sama burung-burung. Oke. Ya, dia senang kalau misalkan nemenin mamanya pergi jalan lagi kemana, dia ikutin, dia senang itu. Ada keinginan, maksudnya Jalan-jalan. deket sama owner. Memang kurang deket sih sama aku. Iya, maunya begitu. Tapi mamanya itu terlalu menurut dia sibuk. Gitu. Terus dia langsung ke mamanya, halo mam, sayangin aku katanya. Terus Tapi disayang-sayang nggak mau. perhatian sama aku. Tapi sayangnya dia itu bukannya sayangnya harus digendong gitu. Dia ikutin ownernya aja, dia sepertinya udah oke gitu. Tapi memang dia nggak suka dipangku, sayang-sayang gitu ya. Dia rasa apa sih kok kayak Bukan tipikal dia yang mau disayang-sayang. Jadi dia merasa aku tuh ganteng, aku tuh keren. Tapi aku tuh maksudnya lelakinya tinggi gitu. Dia punya rasa lelakinya tinggi, jadi nggak perlu bukan tipe yang manja-manja gitu, seperti itu. Tapi anaknya baik, ceria, kepo, seperti itu. Oke. Itu aja sih. Jadi basically just like ini aja ya. Ya, tadi saya membersihkan energi negatifnya aja yang ada sama dia, untuk memberikan energi positif supaya dia relax aja, tenang. Pada saat digendong, pada saat disayang-sayang, relax aja, nggak usah takut. Oke. Sayang kok sama Simbanya. Tuh sayang tuh meskipun kamu sering marahin dia. Dia bilang nggak ada masalah. Sebenarnya dia bilang nggak ada masalah. Maksudnya bukan berarti dia membenci ya. Ini dia ya. Oke. Ya, tenang ya. Lebih rileks ya. Memang tipe seperti ini harus di healing beberapa kali untuk supaya dia lebih tenang, lebih rileks, supaya dia merasa lebih mandiri lah, intinya seperti itu. Hey, Thank you. Udah nggak apa-apa kan? Tuh, hello, ini dia nih.
Ini yang nah si Sasha ini kan aku beli dia udah umur 6 tahun ya. Nah, aku tuh penasaran kalau dia ini sebelumnya tuh apa ceritanya dia tuh apa sih gitu loh. Karena yang lucunya tuh dia waktu nyampe dia kayak suka ngikutin aku gitu. Pokoknya kalau misalnya ditaruh di lantai nanti dia pokoknya jalan ke aku. Padahal dia kan burung baru ya. Dan aku nggak sama dia setiap hari juga. Jadi kipernya kasih makan juga tetap aja come to me gitu. Terus dia kayak posesif banget sama owner. Iya. Jadi penasaran aja sebelumnya dia itu hidupnya tuh sebelumnya kan dia ada owner kan. Jadi aku penasaran kehidupan dia sebelumnya tuh gimana gitu. Lah ceritanya dia lah, latar belakangnya dia itu. Kalau Cicing bisa kayak communicate gitu atau lihat behavior atau gimana? Bisa tahu ya? Sketch gambaran. Oh gitu. Terus dari suara. Oh. Terus dari masa lalu dia mau ditanyakan juga bisa. Oh, jadi itu kayak bisa sampai masa penglihatan sebelumnya. Gitu ya? Seperti maksudnya di Instagram aku kan ada yang anjing yang mau meninggal kan? Jadi anjing itu yang ngasih tahu kapan dia siap akan ninggalin owner. Oh, maksudnya anjingnya tahu dia bakal mau mati gitu? Tahu. Jadi sebelumnya juga seperti anjingnya ini udah beberapa kali diankom dengan saya sampai ownernya bilang apakah anjing saya sudah siap gitu mau meninggalkan saya. Saya bilang belum. Lalu itu bulan Juni ya. Bulan Agustus lalu anjing itu owner itu bilang sama saya, tolong diliatin ini anjing saya juga udah sepertinya udah nggak kuat gitu ya. Apakah dia akan meninggal? Saya nggak bisa ngomong gitu. Saya bilang, coba nanti saya lihat dulu. Karena waktu bulan Juni saya lihat anjingnya mau survive. Belum katanya. Saya mau masih sama owner. Begitu bulan Agustus, anjingnya langsung saya tanya sama anjingnya, dia langsung ambil air di depan owner. Dia seperti gitu tanda penghormatan. Lalu dia kasih lihat saya juga seperti menjahit kain, seperti memberikan ke owner itu persiapan gitu loh. Saya akan meninggal gitu. Lalu dia megang tangan keluarganya. Dia bilang terima kasih, ada kata-kata sudah memberikan yang terbaik buat dia gitu loh. Dan dia juga ngasih tahu ke kita itu seperti dia ada di tali yang tipis gitu loh. Dia lagi jalan, lalu dia nunggu pintu, tapi saya lihat sinar itu udah kelihatan. Kayak gitu tuh, maksudnya kayak Cicing dapat penglihatan. Jadi kayak waktu Cicing kayak merem gitu, gambar-gambar tuh kelihatan gitu ya. Oh, jelas. Itu komunikasinya ya. Iya. Lalu saya bilang pagi-pagi itu saya animal communicator, malamnya itu langsung dia berangkat. Iya. Jadi ada beberapa juga yang lucu, ada beberapa juga yang sedih gitu loh. Iya. Tapi Cicing dengar kayak suaranya dia gitu nggak atau penglihatan? Dengar suara juga? Langsung seperti hati dia dengan hati aku frekuensinya disamain lah. Seperti itu. Memang dari Cicing mulai bisa kayak ngerti, bisa communicate with animal tuh dari kecil atau one day you realize kayaknya gue sebelumnya aku mungkin dari kecil ke orang dulu ya, maksudnya ada iya, maksudnya ada yang bisa ini begini tapi kan kita nggak merasa gitu ya. Tapi begitu aku punya anjing malamut juga si Shine, tapi masih kecil gitu. Aku ingin belajar mempelajari bahasa mereka. Jadi aku belajar. Oh, bisa dia belajarin berarti? Bisa. Aku bisa belajar gak? Bisa. Dan aku udah buka kelas untuk ada kelasnya sampean? Untuk animal communicator, tapi aku sekarang yang private dulu. Nggak bisa yang langsung banyak gitu loh. Karena aku kasihan kalau terlalu banyak, mereka ada yang tidak dimengerti, sampai pulang dia nggak akan bisa gitu loh.
Aku maunya sampai dia mengerti, sampai dia dapat frekuensi yang kita inginkan untuk bisa bicara dengan animal. Bukan anjing atau kucing, tapi semua hewan. Kayak aku pengen banget kayak Dokter Dolittle gitu loh, bisa kayak gue bisa ngomong apa. Tapi itu 2 arah nggak? Cincin 2 arah nggak kayak? 2 arah. Iya. Dan kita bisa merasakan dia kalau lagi nggak sehat, kita juga bisa merasakan titik mana yang dia nggak sehatnya di mana gitu loh. Atau dia lagi kembung, atau dia lagi kebanyakan anjing susah makan kan? Susah makan. Iya. Jadi kita pengen tahu nih, kenapa mereka susah makan? Kenapa sih mereka kalau ada juga gitu-gituin kali makannya gitu. Iya, ada juga yang mau dikawinin tapi anjingnya nggak mau. Nggak mau. Iya. Itu yang nanti kita influence. Jadi kayak diomongin gitu. Iya. Itu diomongin ke dia. Kenapa sih kamu nggak mau? Ada kita apa? Coba tanya Gitu. Megan ya. Iya. Kenapa dia nggak mau dikawinin Max? Kan Max padahal ganteng. Kenapa dia nggak mau? Ada apa gitu? Apakah dia merasa dia sama si Max itu udah merasa seperti adik kakak? Atau ada hal lain yang dia memang betul-betul nggak mau sama Max? Mul yang lebih gimana kita nggak tahu. Tapi anjing kan mamanya aja dikawinin ya? Iya, suka ada yang gitu. Ini hasil incest si Yoda. sama apa? Anaknya itu. Oh gitu. Ini lagi. Pak sini Pak, Sasha Pak, tahu sini Pak. Nah ini yang aku penasaran banget sih, karena dia tapi jangan dipegang, dia gigit. Karena dia ini apa namanya? Ya. Interesting banget gitu karakternya dia. Pretty girl. Hai pretty girl. Halo. Pretty girl. Hai. Hai. Cantik ya. Apa yang mau ditanyain tadi masalahnya dia? Ceritanya kenapa kok dia posesif gitu loh, kayak agak sama owner yang sekarang maksudnya sama. Iya, dia kan galak banget nih. Dia galak banget. Sini galak sayang. Sama siapapun. Iya, kenapa galak sayang? Tapi lucunya tuh dia pokoknya aku jalan aja dia bisa jalan ngikutin kayak dog gitu. Iya kan? Suka gigit? Suka. Sama owner juga? Kalau sama aku enggak. Cuman kalau misalnya aku pegang hewan lain, dia cemburu, ya dipatok nih. Oh lumayan gitu. Doh dalam. Jadi dia posesif banget memang. Pokoknya harus cuman dia. Kalau dia udah di dekat aku, yang lain nggak boleh deket. Yeah. Bisa dikejar sama dia gitu. Ya kan? Iya kan? Ya, kamu ditanyain kenapa masa lalunya? Masa lalunya mau apa? Ceritanya dia, ceritanya dia tuh sama owner yang lama tuh gimana gitu. Terus kan, maksudnya kan aku beli kan, dia kan. Maksudnya perasaannya dia tuh masih inget owner lama atau gimana? Ada kejadian jelek nggak di kehidupannya? Atau perasaannya dia gimana gitu? Oke. Sebelumnya dan kan dia kan pindah ke sini, perasaannya dia tinggal di sini tuh gimana gitu. Oke. Isi hati dia pada saat dia tinggal di sini berarti ya? Iya, sama ceritanya dia tuh dulu tuh background ceritanya apa sih si Sasha ini? Kok dia jadi kayak karakternya dia pretty interesting gitu. Karena dia seperti ini tuh dari pertama kali datang sudah kayak gini gitu. Udah bisa ngomong juga. Sini sayang. Kenapa kamu nak? Sini sayang. Kenapa nak? Hai Sasha. Kamu tegang ya banyak orang ya? Halo. Kenapa nak? Oh, kamu batuk? Batuk dia. Iya. Kamu jangan gigit aku ya. Gak boleh gigit sayang. Oke. Mbaknya berapa kali berdarah? Oh. Apa itu katanya? Kamu mau bahasa Thailand ya? Oke. Aku mau konsen ya. Kamu di depan aku nanti nggak konsen. Oke, Sasa umur? Sekarang dia 9. Waktu aku beli dia umur 6 tahun. Sasa umur 9 tahun, betina. Betul. Jenis? Amazon, yellow name. Ya. Apa ini kapan? Iya. Apa nak? Oke, tunggu ya Sa.
Alright. Hai Sasha. Hai. Galak dia. Dia lucu banget waktu dipanggil. Waktu dipanggil Sasha, dia langsung terus dia gini-gini. Ini aku katanya. Dia percaya dirinya tinggi banget. Si Sasha ya. Tuh diajak ngomong. Iya, tadi maaf ya, tadi ketahuin kamu ya. Terus kamu lucu. Karena Sasha lucu. Iya. Tadi datang-datang langsung nari-nari. Ya? Kamu nari-nari tadi. Iya. Puter-puter, nari-nari. Sayapnya digini-gini lagi. Iya kan? Iya. Cantik sekali. Ya? Iya, cantik. Iya. Dan dia merasa ratu. Alfanya tinggi. Banget memang. Iya. Dia seperti ratu. Alfanya tinggi sekali. Jadi kalau ada yang ngedeketin, dia merasa itu tuh maunya dia tuh orang ini mau dilempar gitu. Maunya gitu. Nggak boleh deketin mamanya. Jadi kalau ada yang mau deketin, dia seperti ekornya tuh udah ngerasa, wah ini orang harus, wah gitu. Dia udah udah kasih aba-aba bahwa dia nggak suka. Jangan macam-macam kata dia. Aku nggak suka kalau dideketin. Ya, betul nggak? Oke. Kamu ketawanya serem tau. Lalu aku tadi bilang sama dia, kamu tahu nggak kemarin kamu nyakiti mama kamu? Sakit loh itu. Nggak boleh. Oh ya? Ya abis aku kesel katanya kemarin. Ada yang membuat dia tidak nyaman waktu di situasi kemarin. Jadi ya aku kasih aba-abanya seperti itu. Aku bilang nggak boleh. Harus sayang mama. Nggak boleh gigit-gigit. Ya Sa? Sayang mama? Alright? Sayang? Iya dong. Nggak boleh gigit-gigit ya. Halo. Sasa cantik. Prikitiu. Lalu dia ada rasa kehilangan di masa lalunya. Mungkin tapi dia kasih gambaran itu tempatnya tidak terlalu terang, agak gelap-gelap gitu. Ada seperti tangga yang saya lihat, tapi dia nggak mau terlalu menjelaskan karena ada beberapa hal yang menurut dia tidak mau diingat lagi karena dia sudah mendapatkan kebahagiaan di sini. Mau aku lebih mendalam lagi, tapi dia hanya memberi tahu saya itu dia seperti menaiki tangga gitu. Jadi dia bilang, saya udah di step ini, saya udah nggak mau lihat lagi ke belakang. Dulu dia pernah disakitin nggak? Atau maksudnya dijahatin atau kenapa dia rasa? Yang saya lihat gelap ya, maksudnya ada sisi gelap yang dia tidak mau menjelaskan terlalu jelas. Mungkin takut dia ada rasa keingatan lagi, keingatan lagi. Tapi biasanya yang seperti itu kalau dia ngasih tahu gambaran-gambaran yang gelap dan nggak terlalu jelas, berarti dia nggak setuju untuk menjelaskan hal itu.
Dia sekarang happy di sini, dia nyaman, senang dan takut kehilangan. Makanya dia terlalu posesif sama orang. Terlalu protect. Ownernya dia yang lama tuh baik apa jahat sama dia? Kita nggak bisa kasih tahu karena sekarang ownernya udah owner baru. Tapi bagusnya dia percaya diri. Jadi dia tidak merasa ada trauma. Traumanya nggak ada kalau menurut aku. Bagusnya nggak ada trauma. Berarti mungkin dia merasa kayak karena kan ganti tangan ya. Mungkin dia merasa kehilangan di situ mungkin ya. Iya. Cuma kalau di sekarang mungkin enggak. Tapi mungkin dia merasa dibuang aja kan. Jadi dia merasa sekarang sama owner dia nggak mau kehilangan lagi. Saya harus nemenin terus gitu. Ya. Kamu cinta kan sama Mami? Iya. Cinta nggak? Cinta nggak? Cinta? Iya. Nangis gimana sampai? Nanti ditinggal. Nangis gimana? Nangis. Dia bisa nangis juga. Aku sudah ngajarin nangisnya. Udah happy. Dia ini 1 bulan di rumah ini tiba-tiba nangis bener-bener yang kayak bayi yang di TikTok gitu, nggak ada yang ngajarin. Jadi semuanya yang dia ucapin tuh nggak ada yang kita ajarin. Beneran nggak ada yang kita ajarin. Ini ngomong sendiri. Dengar aja kali ya. Nggak ngerti, nggak ada yang nangis juga. Anak aku nggak ada yang nangis kayak dia gitu. Nangisnya tuh yang bener-bener kayak bayi nangis. Itu apa ownernya yang lama kali yang ngajarinnya? Apa? Ya. Nangis ketawa. Nggak tahu ya. Apakah ada makhluk gaib yang mengajari dia nangis? Atau dari ownernya? Ada yang tadi saya lihat itu dia seperti ngelihat tempatnya agak remang-remang, gelap. Jadi lalu tapi dia nggak mau terlalu masuk ke tempatnya remang-remang. Jadi dia berada di tempat gelap gitu. Iya, seperti dia mau menjelaskan ruangan itu gitu loh. Jadi ruangan itunya ruangannya gelap seperti di bawah tangga gitu. Lalu bukan ruangan yang seperti gini ya, tapi seperti batu-batu yang ada pohon-pohonnya loh, yang ada lumut-lumutnya gitu. Dia kasih lihat seperti itu. Seperti itu. Rumah ownernya yang lama. Dia memberi gambaran seperti itu tadi ke saya. Jadi dia ini aku rasa kalau tempat gelap ya, kan dia ini dilempar ke distributor lagi kan, yang aku beli permakol. Aku ke tempatnya jualan di Thailand. Nah dia itu punya gudang gitu. Gudangnya banyak banget. Nah untuk yang burung kecil, gudangnya itu dia penuhin dengan kandang-kandang burung medium kayak begini. Terus memang aku kaget sih, jujur aku kaget lihat, maksudnya orang jualan tuh modelnya kayak gitu loh. Jadi di deretan itu kandang dempet semua, memang gelap gitu. Jadi gudangnya tuh dia bentuknya kayak begini aja sih, gudang biasa lah. Cuma dia dijejer banyak tuh, mungkin ratusan, mungkin ribu kali burung-burung kecil kayak begini gitu. Terus dari satu kandang, satu row itu nggak cuma satu row aja, ada beberapa row gitu loh. Jadi kayak bener-bener dibarisin panjang-panjang gitu, sekat-sekat banyak banget burung. Untuk aku jalan in between kandangnya aja, aku tuh takut karena gelap dan pupnya tuh banyak banget gitu. Jadi kenapa aku ambil dia? Karena aku ditawarin, katanya ini udah bekas owner nih yang lama. Kan aku kalau mau rescue kan nggak bisa aku beli semuanya. Itu bisa berapa ribu burung. Kecuali aku udah punya tempat sendiri kan. Akhirnya yaudah aku ambil. Aku bilang kasihan kalau misalnya sebelumnya udah punya owner, terus itu yaudah akhirnya aku ambil. Tapi memang kandangnya dia di Thailand itu dia jajar udah kayak, karena dia kan cepet kan, dia muternya cepet dia bilang. Memang gelap gitu. Dan dia nggak ada space untuk kita jalan in between. Mungkin untuk mereka ganti minuman aja kali. Tapi kalau untuk proper itu sama sekali nggak proper menurut aku. Sepertinya tempatnya memang yang saya bilang banyak lumut-lumut jorok lah maksudnya. Entah lumut apa memang itu kotoran burung. Gitu loh. Tapi dia nggak mau membawa saya ke dalam situ. Mungkin dia
nggak mau kepikiran masa lalu dia pada saat di tempat itu. Dan dia di tempat itu kan 6 bulan. Jadi ada jedahnya 6 tahun sama owner, terus dibalikin lagi ke penjualnya sama owner karena dia butuh duit katanya. Lalu 6 bulan di tempatnya ditawarin ke aku, ya aku ambil. Gitu. Cuman kalau sama ownernya dia itu kisahnya seperti apa? Apakah dia kangen ownernya? Gitu. Apa dia lebih happy sama ownernya lama atau lebih gitu? Sama ownernya baru ya pasti. Yang pasti udah sekarang dia udah happy banget dan di sini dia seperti ratu dia. Seperti dia tadi memberitahu ke saya itu dia memakai mahkota. Ini Bu RT di sini. Paling galak dia ngatur semuanya. Iya, dia memang senang ngatur. Kamu Bu RT kan? Ya, dia senang ngatur. Pokoknya dia alpha deh. Bener-bener perempuan tapi alpha gitu. Jangan macam-macam sama saya. Ya kan? Betul? Iya. Gitu ya? Iya nggak sih? Boleh nggak aku pegang? Kamu galak nggak? Boleh aku pegang? Boleh nggak? Boleh, Sa? Nah, jadi dia yang memberitahu. Tapi padahal dia standing in front of you, dia mau deket berarti. Iya. Soalnya biasanya dia sama orang juga nggak mau deket. Coba aja gini, tapi aku sebelum, maksudnya tadi udah bilang sama Sasa, maksudnya gimana dengan owner lama, dia ada kehilangan, ya. Tapi mungkin karena owner lamanya perlu yang tadi dibilang, mau nggak mau kan, nah lalu dia kasih lihat yang tempat yang gelap itu ke saya. Saya mau masuk lagi, dia bilang nggak perlu, dia bilang gitu. Dia nggak mau ada kenangan di ruangan gelap itu. Karena cukup lama sih, 6 bulan ya, setengah tahun. Dari yang mungkin dia di rumah kayak gini, terus tiba-tiba dia 6 bulan di tempat gelap dan kecil kan kandangnya. Mungkin segitu kecil. Aduh, gitu. kecil sekali. Iya, segitu. Tapi dia ada kakinya gitu. Ada kakinya, dia segini, tapi ada kakinya. Karena kan buat dia pupnya jatuh ke bawah tuh. Itu mau jalan di situ gue takut kena penyakit gitu. Jadi nggak jadi masuk. Tadinya mau lihat burung-burung kecil tuh akan ada apa aja sih gitu kan. Iya. Tapi memang gitu. Iya. Yang penting kamu happy di sini ya. Oke, udah jadi ratu sejagat raya. Ya ampun. Kamu jadi cerewet ya hari ini ya? Enggak, aku tadi bilang sama dia juga lebih baik kamu ya pakai bahasa-bahasa baru. Kamu senang nggak kalau kamu diajarin sama mama bahasa-bahasa baru? Nggak mau dia. Dia gitu tadi. Coba ya, dia bilang gitu. Pretty girl? Kamu tuh bahasa Thailand atau bahasa apa kamu? Batuk. Boleh aku pegang? Cantik sekali. Oh iya. Hai Raja. Nah ini my baby. Raja yang tadi yang sering nakal juga. Bukan. Itu Yang sering nakal. bagus banget. Kamu kenapa? Dia nakal dia. Kenapa Raja? Kamu nakalnya kenapa Raja? Raja? Galak gak sih? Enggak, dia enggak. Dia lebih nggak galak daripada Sasha. Masih lebih bisa dipegang. Cuman kadang itu. Karena gede aja ya jadi kelihatan. Iya. Karena gede aja ya. Karena gede. Hai Raja. Dia baik. Hai. Kalau Sasha tuh unpredictable, tiba-tiba kalau Sasha. Gitu ya. Kamu di sini aja. Kamu sini. Apa yang mau ditanya? Apa Pak Teguh yang mau ditanya? Jangan escape bilang. Oh dia suka escape. Enggak. Oh jangan Enggak. ya. Ini Aduh. suaranya. dia ini kan ikut lomba kan. Karena ada pasien aku yang escape sampai ke Gunung Putri. Gunung Putri itu jauh ya Pak? Jauh Putri yang di daerah. Oh, sayang, kamu tuh nakal. Kalau udah kenyang nakal.
Nggak boleh gitu, nggak boleh. No, tuh nakal kayak gini nih. Kadang cuddly, kadang kayak begini kan. Raja. Kok ekornya lagi pendek Pak? Iya. Yang panjang copot ya? Yang panjang copot. Terus yang paling panjang sama ini belah itu kan masuk ke. Ada lagi temennya dia. Oke. Apa yang mau ditanya dari Raja? Apa Teguh sebagai trainer? Kamu cinta aku nggak? Apa ada kekurangan dari Raja? Cuma pengen dia juara. Karena dia dimanja sih, Raja. Maksudnya dia belum juara. Ya belum. Kemarin cuma sampai semifinal. Semifinal tapi dia dapat. Iya. Cuman semifinal. Nggak semifinal Iris kan? Iya. Sama Iris kan semifinal Iya, ya? Iris. Oh yang berdua ya? Yang vlog itu. Tenaganya kurang sedikit aja, dikit. Udah minimal 4 besar. Udah juara 4. Tapi nggak berani masak kan. Jadi kayak tenaganya ya mungkin dari dulu Kurang cepat gitu. Nggak, kalau free fly itu lama-lamaan terbang, bukan cepet-cepetan. Oh. Lama-lamaan. Lebih lama lebih bagus. Lebih lama terus dia kembali at the same time kayak gitu, itu yang menang. Bukan kayak racing gitu, enggak. Jadi kita tanyain ya sama dia yang happy nggak dia ikut lomba ya. Ya. Yang pertama happy nggak dia ikut lomba. Terus takutnya apa kalau pas terbang gitu Iya. ya? kalau sama air. Air. Dia tuh kalau sama air yang bergerak takut. Tapi kemarin juga nggak tenang, kalau air tenang juga dia nggak. Jadi kayak umpama terbang itu ya, dia lewatin air. Padahal nggak ada pengalaman jelek sama air. Kan dia dari baby sama kita. Iya. Jadi kayak takut. Kamu tuh kursi udah berapa banyak kamu rusak sayang. Takut airnya itu air hujan, air apa nih? Air kayak air Danau, laut, jadi kayak air bergerak. laut apalagi. Danau aja dia takut, apalagi laut yang ada ombaknya. Oke. Tapi yang lain takut gak sih Pak? Cuma dia doang kayaknya ya? Kalau misalkan lewatin itu dia nggak mau lewatin. Iya. Kabur. Tapi kalau kita main itu kan pinggir Laut. tuh, itu dia nggak takut. Soalnya kan nggak lewatin. Tapi kalau kita main di Ancol kan mainnya di tengah-tengah laut itu. Di pulau. Ya dilempar nanti keluar dari laut, udah dia nggak berani balik. Karena kita berdirinya di belakangnya airnya ya. Dia nggak mau ngelewatin airnya untuk ke kita lagi. Iya. Dari dulu udah saya coba tapi masih Ya kalau nggak mau ya Kayak jangan trauma. dipaksa. Iya. Kasihan juga. Iya. Tapi yang kita mau itu Apa? dia punya tenaga, punya dia rasa percaya dirinya, itu yang kita nanti tingkatin buat Raja. Ini manja juga nih, tuh. Manja tapi nakal. Tapi kamu nggak gigit ya? Nggak bisa dipegang, ini bisa dipegang, masih bisa dikontrol. Bisa No. Nggak boleh. Nggak boleh. Nakal, ayo. Jahil ya? Jahil. Nggak, kadang kalau misalnya dia ada kalemnya, ada jahilnya gitu. Kamu tapi udah gendut banget, Raja. Yuk kita tanya, berarti Raja umur berapa? Kamu love me nggak sih? Ya, boleh ditanya itu. Dia udah umur 2 tahunan, Raja. Dia 2020 awal, dia Januari baru di aku, tapi itu dia udah berapa bulan. Jadi dia netesnya tuh 2019. 2019. Iya, 2 tahunan. Berarti 2 tahun, Raja 2 tahun. Lalu yang pertama kita tanya happy nggak dia ikut lomba, ya. Terus aku akan membuat dia, maksudnya lebih percaya dirinya tinggi, supaya dia bisa pada saat ikut lomba itu dia ingin ada rasa menang gitu. Lebih kompetitif ya. Tapi dia soalnya memang betul, dia terlalu santai sih kayaknya. Ya, nanti itu yang Bisa disuruh diem nggak? Bisa disuruh tenang nggak dia? Hah? Bisa disuruh diem nggak? Kamu diem nggak? ya. Dia kalau sakit nggak gigit, nggak sakit kayak si Sasha. Oh iya. Cuma kayak neken gitu. Tuh, kalau sakit didorong gitu, dia buka. Kalau Sasha sekali kena langsung. Aduh. Soalnya bikinnya kan kecil kan, semakin kecil semakin sakit. Oke. Kalau ini kan cuma jepit dia. Iya. Oke, Raja umur 2 tahun, laki-laki dong. kalau- Laki-laki, iya. Ada ratunya dia. Raja, lihat mukanya dong. Raja.
Raja, relax ya. Aku mau ngobrol, oke? Kamu dengerin aku kan? Tenang ya. Oke? Apa sayang? Apa? Untuk Raja, dia happy ikut lomba. Dia happy ikut lomba, dan dia merasa ikut lomba itu banyak teman. Dia sayang sekali sama bapak sama mamanya. Dia sayang, ngomongnya juga gitu. Ya, dia nggak ngomong sayang, sayang ke mamanya yang ngomongnya begitu juga. Ya. Tapi dia punya perlakuan, emang kelakuannya itu dengan umur 2 tahun dia seperti anak-anak kecil, seperti anak-anak gitu. Dia punya apa ya? Belum ada keinginan seperti burung-burung lain, wah dia berputarnya pengen menang atau gimana. Dia terlalu santai, tapi dia seneng tuh ngikut terbang-terbang karena banyak teman-temannya. Jadi tadi saya membersihkan energi negatif untuk supaya memberi energi positif. Dia ada keinginan untuk menang, ikut perlombaan. Kalau misalkan kamu suka dan kamu happy enjoy, kamu Dia ngomong ngalahin. iya. Kamu harus maksudnya kasih maksudnya apa namanya itu ya, untuk hadiah apa namanya untuk menang itu tuh dapat piala untuk kasih lihat ke mama bahwa kamu tuh mampu mendapatkan piala itu gitu, mampu memenangkan dalam perlombaan. Ya, dia sih enjoy, happy, dia senang aja, nggak ada masalah ya Raja. Ya, Kamu anak kecil ya? Kamu baby. sifatnya itu kayak anak-anak gitu, jadi kurang dewasa. Mungkin karena dia manja juga. Tapi memang umurnya kan masih kecil kalau. Oh itu 2 tahun. Karena umurnya kayak orang 80 kan. 70 80 tahun. Iya. Antara 60 sampai 80 lah tergantung perawatannya gitu. Iya. Jadi 2 tahun ya masih baby memang. Oke. Kayak anjing kan udah gede kalau anjing. Iya, kalau anjing kan udah dewasa. Oke. Kalau dia memang umurnya itu. Kayak Sasha kan umur 9 tahun masih kecil. Masih kecil. Iya. Kamu nggak mau diam sih dari tadi, Raja. Ya. Energi. Iya, energik ya. Tapi kita kasih dia lebih percaya diri untuk supaya dia ada keinginan untuk ikut lomba, menangin Kamu lomba. kenapa takut air? Tadi aku udah nge-influence, jadi ada trauma, atau apa, dibersihin tadi. Apa sayang? Ya, Raja. Raja, hebat kamu ya. Kasih energi positif dengan kata-kata kamu hebat, kamu pinter. Dia ngerti. Kamu bisa menangkan perlombaan. Seperti itu. Ada lagi. Cuma ini aja sih yang bisa diuntel-untel. Untel-untel ya. Yang lainnya. Kamu habis makan dia muntah tadi. Muntah dia kalau misalnya burung tuh dia kayak kalau misalnya sama orang yang deket kayak ngolahin gitu. Oh gitu. Jadi suap-suap kan dimuntahin gitu loh. Kayak mamanya kan kalau sama anaknya dia loloh gitu kan. Jadi dia kayak gitu juga. Oh gitu. Sasha juga kadang kayak gitu, kayak muntah-muntahin. Berarti dia kayak sayang lah ke kita gitu. Oh. Aku awalnya nggak tahu karena aku pikir dia sakit atau kenapa. Hai, Raja. Kamu mau kopi? Nah, dia nanti penasaran sama kopi. Ya. Penasaran sama semuanya kalau dia. Hai Raja. Hai. Lucu banget ya. Nah, dia suka rusak tisu. Ada yang mau ditanya lagi? Apa ya? Hai, Udah, sayang. kayaknya udah sih Iya. hari ini. Iya. Nanti paling nextnya apa namanya? Iya, penasaran yang breeding. Nanti aku videoin dulu gitu ya. Thank you banget Cincing for today. Thank you banget. Ya Raja, nanti kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi Raja. Senang banget bisa ketemu Sasha. Tuh,
Cerewet. Dengar kita ngobrol di sini, dia di sana manggil-manggil. Happy banget hari ini ketemu Cici Cincing, jadi bisa tahu ya Sasha apa. Iya, happy banget. Bisa ketemu sama Jacqueline. Next time-nya Cici Cincing bakal datang untuk lihat yang breeding sama Bale. Jadi dipasin aja pas Bale pulang ke sini. Karena dia masih ikut lomba. Aku belum bawa balik dulu. Nanti ada lomba juga Di Surabaya, tanggal 10. Ikut. Dia ikut. Aku juga ke sana. Oh, juga ke sana. Untuk ngikutin siapa punya nih? Ada deh. Gitu lawannya ya kita. Berarti kita nanti kalau ke Surabaya kita berseberangan. Rival. Cuman aku menginfluence aja supaya mereka percaya diri. Oke. Seperti tadi Raja. Raja kan udah oke nih. Tapi dia punya tipenya masih kekanak-kanakan dan manja. Dia masih baby dia sih. kurang serius. Nah, itu yang kita nanti arahin supaya dia lebih serius, dia ada power, dia ada keinginan untuk menang dibanding sama yang lain. Gitu loh kayak gitu. Seperti Oke. See you next time. Dadah.